Oke, ya. Ini lembar pertama, lembar kedua. Dwiatna, M. Hafiz, Arsan Aryawan, Faris Prasetyo, Dia Novianti. Hadir, Pak. Ya, Saipul. Faris Prasetyo, M. Rizal, Februari. Hadir. Hadir sapa kowe? Rizal Maulana hadir, Pak. Oh ya. M. Bagas mana, Gas? Hafiz Aridava hadir, Pak. Oke, endi wajahmu? Ngacung. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini ngacung. M. Hafiz Aridava, Pak. Bagas, tolong dianu, Gas. Di absen ya. Oh iya, Pak. Nanti di Bagas, apa ini? Dijawangi waktu di absen. Sudah ada lembar absen, Pak? Lembar absen sama jurnalnya. Lembar absen ketinggal di kampus, Pak. Oh iya, nanti enggak, maksudnya sekarang sampai catat di kertas siapa aja yang hadir. Demikian juga yang Iya, 5A2 juga ya. Apa itu? Iya, Pak. Training atau ketua tingkatnya? Iya. tingkat A2 aja, Pak. Ya, kita mulai aja. Mudah-mudahan nanti ini Zoom-nya berlaku lebih dari 40 menit. Nanti kalau ternyata 40 menit mati ya apa itu kembali lagi, masuk lagi. Ya. Oke. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil. Jadi mohon maaf ya, tadi tidak bisa karena perkuliahannya sudah luring ya sebenarnya, sudah tatap muka, tapi tadi saya tidak bisa. Maka kita lakukan daring untuk malam hari ini, semoga juga ada manfaatnya. Jadi kita ketemu lagi di mata kuliah Rancop ya. Tadi sudah saya singgung bahwa dulu kita pernah ketemu di statistika ya. Artinya di sini Rancop ini adalah aplikasi daripada ilmunya statistika ya. Ilmunya statistika. Mungkin sekilas sedikit apa itu statistika kemarin ya. Statistika itu adalah cara untuk mendapatkan informasi ya. Ya, biasanya akan berupa data, cara ya mendapatkan informasi dengan kemarin sudah kalau masih ingat ya, itu bahwa dengan statistika maka ya kita bisa mendapatkan data yang besar, populasi, dalam waktu yang singkat, biaya murah, tenaganya sedikit. Tapi kita bisa menyimpulkan dari kemarin masih ingat namanya sampel. Yang kecil bagian daripada populasi itu namanya sampel. Ya, maka dengan statistika nanti kita bekerja sampel, tapi kita bisa menyimpulkan populasi. Demikian juga nanti di rancangan percobaan ini, ya, rancop istilahnya, itu nanti kita akan dapat mencari informasi yang intinya nanti kita akan melakukan penelitian, ya, untuk S1 itu membuktikan teori, ya. Jadi teori yang sudah ada itu kita buktikan dengan mencari data dari hasil penelitian. Ya. Mudah-mudahan nanti ya semuanya punya kemauan untuk bisa ya. Yang penting itu walaupun katanya bikin pusing dan sebagainya, tapi dengan kemauan nantinya setidaknya semua punya kemauan dulu dengan bisa, sehingga nanti pada saat penelitian itu tidak bingung ya apa yang harus dilakukan ya kalau nanti paham dengan ini mata kuliah rancangan percobaan
ya, rancop rancangan percobaan. Ya, jadi nanti ilmunya statistika, ya. Jadi gimana nanti kita akan mendapatkan data, ya, dengan kita membuat namanya rancangan percobaan. Itu nanti kita pelajari, ya, kita pelajari sehingga nantinya semester 5 ini sudah paham rancangan percobaan, sehingga nantinya ke depannya sudah punya gambaran. Ya. Nanti kita penelitian di semester 7 biasanya. Di semester 7 itu sudah paham langkah-langkah apa ya dalam hal membuat rancangan percobaannya. Nanti akan dibuktikan dalam membuat proposal. Ya, jadi proposal itu bentuk tulisannya, ya, itu yang mana di dalamnya nanti ada rancangan percobaannya. Di bab 3 itu akan menentukan rancangan percobaannya apa. Ya, tentunya ini semuanya akan saling berkaitan. Mulai dari judul, ya, judul di Anda nanti, kemudian latar belakang, kemudian tujuan, kemudian yang ada hubungannya dengan statistika itu adalah hipotesa. Kemarin kita sudah pelajari kan hipotesa, ya, hipotesa yang hanya satu data saja, ya. Kemudian hipotesa yang 2 data yang kita pelajari kemarin, ya. Kalau hanya satu data berarti akan ada namanya rata-rata. Rata-rata dari data tersebut biasanya akan membandingkan antara sampel, rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Ya, populasi. Masih ingat itu kan? Itu ingin dibuktikan biasanya apakah rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi. Biasanya kemarin contoh soalnya, apakah yang dikatakan manajer itu benar dengan ada yang di lapang. Yang dikatakan manajer itu diangkat sebagai rata-rata populasi. Tapi penelitian di lapang kita mencoba beberapa sampel, ya. Kalau pertanian biasanya berapa petak gitu, ya, dalam rancangan percobaan, kemudian nanti dibandingkan, ya, dibandingkan rata-rata dari sampelnya dibandingkan dengan apa yang dikatakan manajer populasi itu. Ya, apakah sama dan tidak, maka akan menghitung namanya bisa Z hitung, bisa T hitung. Kalau T hitung itu sampelnya kecil, ya, dibandingkan dengan Z atau T tabel. Masih ingat kan? Itu namanya hasil data kemudian diuji istilahnya. Uji hipotesis. Biasanya kan akan ada proses namanya hipotesa diduga. Ya kan? Diduga kemudian dibuktikan dengan uji. Kalau yang tadi, yang satu data tadi, uji, kalau datanya sedikit berarti uji T. Dihitung T hitungnya dihitung, kemudian dibanding tabel, kita sudah punya tabel T, ya, sehingga kalau T hitungnya lebih kecil, ya, maka kesimpulannya dibandingkan T tabel bahwa rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Tapi kalau T hitung lebih besar, ya, dibandingkan T tabel, bisa dikatakan rata-rata sampel itu tidak sama dengan rata-rata populasi. Itu adalah, ya, tadi saya katakan kita mencari data dengan penelitian tadi. Setelah data kita dapat, lalu dilakukan uji statistika. Tapi bila datanya 2, ya, 2, berarti nanti kalau data 2 berarti akan dapat rata-rata 2. Ya, baik itu populasi maupun sampel, biasanya penelitian tetap yang kecil itu biasanya sampel. Sampel 1, sampel 2. Sehingga rata-rata 1 dengan rata-rata 2. Kalau ini dibandingkan, ya, ini dibandingkan, maka bisa tetap pakai yang uji Z dan uji T. Ya. Bila datanya besar, itu biasa pakai uji Z, datanya kecil pakai uji T. Sehingga sering kita pakai untuk agrotek itu uji T-nya. Ya. Walaupun pada kenyataan pada saat penelitian kita jarang menunggang uji T, ya, jarang menunggang uji. Karena apa? Ya, nanti yang mau kita pelajari, ya, itu membandingkan nilai rata-rata atau datanya lebih dari 2. Kemarin sudah pernah saya singgung, bila rata-ratanya lebih dari 2 yang dibandingkan atau datanya lebih 2 yang dibandingkan, maka nanti ujinya pakai uji F.
Masih ingat ya? Uji F. Ya, pakai uji F. Jadi nanti menghitung F hitung ya. Kalau Z T hitung itu pakai rumus, hanya rumus sama dengan berapa ya. Tapi kalau nanti uji F itu tidak hanya rumus saja, tapi harus ada tahapan ya. Sehingga harus ada tahapan sampai mendapatkan F hitungnya ya. F hitungnya itu ada, nanti ada kolom namanya, istilahnya adalah hitungan ANOVA, Analysis of Variance, atau sidik ragam. Sehingga nanti F hitungnya itu ada proses, ya, tidak hanya satu rumus, tapi beberapa tahapan, sehingga nanti akan didapatkan F hitungnya, yang itu juga akan nanti dipengaruhi oleh rancangan lingkungannya. Ya, itu. Ini sekilas bahas statistiknya. Ya. Kemudian saya sedikit kasih gambaran nantinya, ya, apa aja rancangan percobaan itu yang mau kita pelajari, ya. Sekali lagi, rancangan percobaan ini nanti merupakan bagian dari, kalau Anda nanti istilahnya skripsi, karya tulis berupa skripsi, yang nantinya di dalamnya skripsi itu ada bab 1, latar belakang, kemudian tujuan, kemudian hipotesa. Ya, hipotesa sudah kita pelajari. Kemudian ada bab 2, itu adalah tinjauan pustaka. Kemudian bab 3 itu adalah metode penelitian itu sendiri. Ya, di situ akan ada tempat penelitian, alat dan bahan. Kemudian metode penelitian itu sendiri. Statistikanya metode penelitian itu apa? Ya. Kemudian pelaksanaan. Kemudian variabel pengamatan, ya, variabel pengamatan. Tentunya kalau agrotek itu biasanya mesti bicaranya adalah pertumbuhan dan produksi suatu tanaman. Ya. Kemudian pertumbuhan itu diwakili variabel pengamatannya apa aja? Biasanya tinggi tanaman. Kemudian bisa diameter batang, jumlah daun, luas daun, panjang daun. Itu adalah variabel pengamatan yang mewakili pertumbuhan. Kemudian biasanya produksi. Kalau produksi biasanya berat segar per tanaman, atau berat kering per tanaman, atau diameter buah, jumlah buah, ya, panjang buah, tergantung komoditasnya nanti. Ya, bisa juga kemanisan, kalau bicara break kemanisan. Ya, itu adalah variabel-variabel produksi. Itu nanti akan didapatkan datanya, ya. Kapan diamati itu juga menentukan. Ya, umur 7 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, sehingga nanti kita akan banyak mendapatkan data. Kemudian masing-masing variabel kapan diamati itu akan diuji. Otomatis nanti ilmu statistikanya, ya, mungkin akan jadi paham sendiri karena kita sering melakukan hitungan. Ya, jadi misalkan tinggi tanaman umur 7 hari, berarti itu satu hitungan uji. Ya, umur 14 itu nanti akan satu hitungan uji. Umur 21 dan seterusnya, belum diameter batangnya, belum panjang daunnya, ya. Belum luas daun. Ya, itu nanti kita akan sering melakukan perhitungan, ya. Maka kita biasanya akan hafal sendiri karena sering melakukan. Tapi kadang-kadang hitungan itu sudah bikin rumus pakai Excel, ya, masalah. Tapi harus tahu langkah-langkahnya nanti, rumusnya, ya, rumusnya dari hitungan itu gimana juga harus paham, ya, juga harus paham. Ya, itu dari variabel pengamatan nanti hasilnya diuji, nanti masing-masing tadi pengamatan uji nanti akan ada namanya ANOVA-nya tadi, itu biasanya akan ditaruh di lampiran, baru nanti ada bab 4 itu adalah pembahasan. Ya, ada pembahasan dari sidik ragam, dan juga nanti akan ada namanya uji lanjut. Ya, pertama adalah menjawab hipotesa. Setelah hipotesa terjawab, baru ada uji lanjut. Biasanya kalau hipotesanya berpengaruh, ya, artinya berpengaruh itu terjadi adanya dari level-level data itu tadi, ya, itu akan ada namanya perbedaan hasil. Ya. Kalau tidak berpengaruh, berarti data-data, ya,
itu tidak ada perbedaan hasil. Itu nanti ada namanya uji lanjut. Ada uji hipotesanya, kemudian ada uji lanjut. Adalah istilahnya adalah uji perbandingan. Ya, uji perbandingan. Itu nanti akan kita pelajari, ada ujinya, ada uji lanjutnya itu ada uji BNT, ada uji uji DMRT, uji Duncan, ya, uji Duncan. Itu nanti kita pelajari. Kapan kita pakai DMRT, kapan kita pakai BNT, nanti kita pelajari. Sehingga nanti pada saat uji lanjut ini kita bisa melihat, misalnya kalau ada perbedaan, berarti ada hasil yang tertinggi. Hasil yang tertinggi nanti kalau diuji itu ada yang nyamai enggak? Ya, ada yang nyamai enggak? Apakah dia berbeda nyata dengan yang lainnya atau dia ada yang nyamai? Misalkan dosis tinggi, yang tinggi hasilnya 10. Ada yang rendahnya misalkan 9 misalnya. Dari arti kata 10 dengan 9 berarti itu ada perbedaan hasil. Ya, kalau nanti uji lanjutnya dia nanti mempunyai notasi yang tidak sama. Tapi kalau nanti 10 dan 9 mempunyai notasi yang sama, berarti tidak ada perbedaan hasil. Kalau jelas nanti ada perbedaan hasil, maka rekomendasinya yang dosis yang tinggi tadi, yang hasilkan 10. Tapi kalau ternyata di uji lanjut itu tidak ada perbedaan dengan notasi yang sama, maka rekomendasinya bukan yang dosis tinggi, tapi pakai dosis yang lebih rendah tadi. Karena hasilnya sama. Dengan dosis yang rendah tadi, maka biaya produksi akan menjadi lebih kecil, ya kan? Ya. Dengan hasil yang sama, walaupun 10 dengan 9, ya. Tapi kalau ternyata yang ini sama, notasinya sama, maka rekomendasinya ya dosis yang menghasilkan 9 itu. Karena 9 dan 10 itu tidak ada perbedaan hasil. Jadi sampai di sana nanti kita menghitungnya, ya, dari data itu sampai di sana. Bisa juga nanti dilanjutkan kalau datanya nanti kuantitatif, ya, kalau pertanian, ya, kalau kuantitatif itu bisa dilanjut dengan hitungan regresinya, ya. Jadi dengan dosis level tadi, ya, level-level dari rendah ke tinggi, ya, kemudian kita dapatkan data, kita regresikan, maka kalau pertanian cenderung model regresinya adalah kuadratik, yang melengkung gitu. Berarti kalau melengkung itu ada namanya, misal kalau kita bicara dosis, berarti dosis yang menghasilkan produk yang maksimal. Berapa? Ya. Kalau dengan data ini akan ada rentang. Ya, tapi dengan nanti ada persamaan tadi, kita akan nanti regresinya akan ada mendapatkan persamaan, maka kita akan bisa menentukan, meramalkan berapapun dosisnya. Walaupun kita nanti dosis itu kan hanya level aja, hanya mungkin 4 level, 3 level, atau 9 level, tapi nanti bisa memprediksi, mengira-ngira dosis yang lebih kecil dan dosis yang lebih besar atau dosis antara. Ya. Sehingga nanti kita bisa melihat dosis maksimumnya berapa hasilnya. Atau juga nanti bisa kita melihat dosis optimum. Belum tentu maksimum sama optimumnya itu sama. Kalau maksimum itu pokoknya hasil yang terbesar. Tapi kalau optimum itu hubungannya sama analisa usaha. Yang menguntungkan itu yang dosis berapa? Itu optimum. Menguntungkan yang paling banyak, yang paling besar itu dosis berapa? Itu namanya optimum. Itu nanti ada hitungannya. Mudah-mudahan masih ada waktu, nanti kita bisa mempelajari itu. Istilahnya nanti adalah regresi. Peramalan, meramalkan dari data yang sudah ada, ya, dari data yang sudah ada akan kita ramalkan dengan mempelajari regresi, ya, walaupun di ilmu software ini, ya, di ilmu software ini sudah ada softwarenya, bisa pakai namanya SPSS, ya. Kalau matematika itu softwarenya Excel, mungkin Anda sudah kenal, ya. Itu Excel-nya itu adalah softwarenya matematika. Di sana rumus matematika itu ada semua. Kalau masalah ketik-mengetik, huruf dan sebagainya itu adalah Word, ya. Kalau masalah tentang presentasi itu PowerPoint,
poin, atau mungkin banyak lagi yang software-software yang berhubungan kebutuhan yang kita inginkan. Ya, jadi walaupun nanti rancop itu bisa juga dikerjakan dengan Excel karena rumus kan. Jadi semua apa itu statistikanya nanti kan punya rumus ya, rumus semua. Itu bisa juga dikerjakan dengan Excel. Walaupun sebenarnya ada khusus software yang berhubungannya dengan data, ilmu statika itu adalah SPSS, Amos, Risrael. Itu adalah kita tinggal masukkan datanya, sudah ada hasilnya. Tapi statistika itu tidak bisa untuk menjumlah, mengali, membagi, dan sebagainya. Rumus matematikanya nggak ada. Dia hanya hasil dari suatu data untuk keperluan apa data itu. Ya, untuk keperluan apa itu. Ya. Nanti bisa dipelajari sendiri, baik itu ditanya Mbah Google dan sebagainya, apa itu SPSS, apa itu Excel, ya, apa itu Word, atau hampir semua mahasiswa saya kira kalau Word itu bisa, ya. Tapi Excel mungkin secara yang lebih rinci belum tentu. Kali kalau menjumlahkan, mengali, membagi, ya rata-rata atau rumus yang sederhana, saya kira semuanya sudah bisa itu untuk Excel. Jadi rancangan percobaan sampai segitu ya, itu gambaran cara garis besar aja ya. Dan nantinya adalah rancangan percobaan ini ya, kalau secara definisi ini nanti ya, itu adalah gimana kita mengatur ya, mengatur pemberian treatment. Kita memberi treatment istilahnya perlakuan nanti ya dalam satu satuan percobaan ya, namanya istilahnya nanti ini mulai difamiliarkan. Satu satuan percobaan itu bisa dalam bentuk, biasanya dalam bentuk sampel, itu bisa bentuk dalam misalkan polybag, kemudian peta, dalam satu peta penelitian ya. Itu adalah karena nggak mungkin kita meneliti tentang dosis pupuk urea untuk jagung, tidak semua tanah yang ada di Indonesia ini ditanami jagung. Ya, tentunya akan biaya banyak, tapi kita bisa hanya sampel aja. Berapa peta ya. Beberapa peta yang nantinya itu dirancang ya. Beberapa peta itu dirancang ya, ini tadi dirancang sesuai rancangan percobaannya. Nah, sehingga secara garis besar ya, rancangan percobaan ya, rancangan percobaan itu ada dua ya. Kalau dipahami lebih dulu, yang sering kita bahas rancangan percobaan itu ada dua. Yang pertama ya, merancang perlakuannya, treatment tadi saya katakan tadi. Di sini kita merancang ya perlakuan atau treatmentnya, dirancang ya. Bisa satu perlakuan, hanya treatmentnya hanya satu. Misalkan dosis saja. Misalkan jarak tanam aja, misalkan varietas saja. Ini dilakukan dalam, bisa di polybag, bisa di peta, ya, di peta, di satuan percobaan tadi. Sehingga kalau misalkan dosis urea berarti ya ingin melajari pengaruh dosis urea, berarti nanti akan diberi treatment dosis urea dengan beberapa level dosis. Ya, misalkan bisa 50 kilo per hektar, 100 kilo per hektar, 150 kilo per hektar, 200, itu ada 4 level itu. Jadi nanti ada peta, ya, ada peta yang dikasih pupuk hanya 50, peta lagi yang dikasih pupuk 100, 150, 200. Nanti prinsip-prinsip rancangan percobaan harus nanti ada ulangan. Ya, ada ulangan. Kemudian tadi itu kalau hanya satu perlakuan, ya. Kalau dua berarti nanti apa perlakuannya? Misalkan dosis pupuk urea dengan misalkan jarak tanam. Ya, sehingga nanti akan ada perbedaan kalau dua perlakuan ini nanti istilahnya rancangan perlakuannya adalah rancangan perlakuan faktorial. Ya, rancangan perlakuan faktorial. Kemudian itu tadi rancangan perlakuan. Selain rancangan perlakuan, dalam satu penelitian nanti, dalam mendapatkan data, itu ada lagi namanya rancangan lingkungan.
Ya, ini harus paham dulu. Rancangan lingkungan. Jadi lingkungannya yang ditata. Ya. Yang pertama adalah bila kita harus tahu dulu gimana keadaan lingkungannya itu, atau biasanya kalau pertanian itu adalah media tanamnya, tempat tanamnya. Ya, tempat tanamnya. Kalau tempat tanamnya itu kita bisa mengatur homogen. Pokoknya kalau bicara homogen ini, kalau tempat tanamnya adalah kesuburan tanah. Ya, jadi media tanamnya itu kesuburannya atau unsur hara yang ada di dalam tanah itu adalah sama. Ya, adalah sama. Ya. Itu kapan bisa dilakukan dan di mana? Biasanya yang bisa dilakukan itu di polybag. Ya. Dengan polybag itu nanti kan media bisa kita atur ya. Ingat, yang perlu diperhatikan kalau bicara penelitian ini, media ini tidak seperti kalau misalkan petani atau penjual bibit membuat media itu penting dicampur dengan cangkul, kemudian dicampur, kemudian langsung dimasukkan di polybag, tidak. Tapi harus dihomogenkan, ya, dicampur rata, kemudian diayak, ya, diayak dengan sehingga butiran daripada media itu menjadi sama. Ya, kita tahu kalau media itu dari pupuk, misalkan pupuk kandang kambing, ya, maka di situ kan biasanya ada perongkolan, ya, perongkolan kotoran kambing itu kan nggak sama, maka itu harus dihancurkan dulu, ya, artinya medianya dikeringkan, kemudian bisa hancur, kalau perlu ditumbuk ya ditumbuk, ya, kemudian setelah itu diayak sehingga nanti tidak ada perongkolan, ya. Mungkin kalau perongkolan itu bisa menguntungkan, bisa tidak, ya. Atau mungkin perongkolan ini kalau sudah masih basah, panas, ya akhirnya juga mengganggu. Tapi kalau perongkolan ini sudah jadi humus, ya menguntungkan bagi yang ada perongkolannya. Sehingga ini jadi tidak mungkin, tidak sama tentang, maka harus nanti kalau membuat media untuk penelitian, ya jangan seperti, ya, kita pada saat nanam di polybag, pokoknya dicampur sama pancul, dianggap rata sama, tapi harus melalui proses homogenitas. Ya, demikian juga di lahan. Ya, di lahan itu kalau menginginkan medianya yang homogen, maka ya harus dicek dulu. Kandungan unsur hara di lahan itu dicek dulu. Lokasi sebelah ini dianalisa. Tapi ini perlu biaya. Ya, jelas perlu biaya. Misalkan kalau daerah ini sebelah ini kurang N-nya, maka ditambah N, ini kurang P-nya, sehingga nanti pada luasan tertentu itu akan mempunyai unsur hara yang sama. Itu perlu biaya. Ya, sehingga nanti ini akan membedakan, ya, media yang sudah homogen dengan kandungan unsur hara yang sama dengan tempat penelitian atau daerah yang belum homogen. Ya, dimungkinkan kandungan unsur haranya itu tidak sama. Maka itu namanya salah satunya untuk dirancang lingkungannya. Ya, kalau homogen nanti rancangan statistikanya itu dengan istilahnya rancangan acak lengkap. Tapi kalau yang tidak homogen itu namanya rancangan acak kelompok. Ya, jadi nanti dikelompokkan sehingga dalam satu kelompok itu diharapkan mempunyai, ya, unsur hara atau kesuburan yang sama, dikelompokkan. Ya, dasarnya apa? Ya, kalau bicara unsur hara, kalau yang ada dalam tanah itu kan bergerak. Yang ditentukan adalah aliran air dalam tanah, yaitu ilmu tanah dan sebagainya itu akan dipelajari. Ya, aliran air dalam tanah dengan itu bisa akan ditentukan di mana mengalirnya air itu karena mungkin berdasarkan kemiringan. Kalau kemiringan airnya tentu dalam tanah itu dari atas ke bawah. Tapi kalau datar, ya gimana? Itu akan biasanya ditentukan oleh sungai. Ya, aliran sungai. Di mana sungai itu biasanya aliran air itu akan tegak lurus dengan sungai, aliran sungai tegak lurus. Seperti kampus itu kan ada sungai Berantas di baratnya. Maka nanti aliran unsur haranya itu akan bergerak dari timur ke barat.
Kalau kita posisi penelitiannya di kampus. Ya, itu. Oke, mungkin jangan ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Takut saya tidur semua nanti. Tuh Irwan itu kementelengin lah nyawa. Ya, oke. Silakan kalau bertanya, jangan domblong aja. Kalau kurang jelas silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Ya, yang padanya intinya itu tadi. Ya, tadi yang penting ilmunya statistika, mencari data dengan penelitian. Penelitian, ya. Itu tentunya data apa yang mau dicari, biasanya hubungannya sama treatment atau perlakuan. Ya, perlakuan treatment itu bisa dosis, bisa kalau bicara ilmu pertanian ya dosis pupuk, kemudian jarak tanam, kemudian varietas, ya. Kemudian ada lagi sekarang ini medianya tidak hanya tanah aja, bisa media hidroponik, ya. Hidroponik itu bisa macam-macam medianya, konsentrasi zat pengatur tumbuh tambahan, artinya unsur hara tambahan dalam hidroponik ini. Hidroponik itu yang diteliti treatmentnya, ya. Juga penelitian itu bisa di lahan, ya. Juga penelitian itu bisa di polybag. Tadi saya katakan, kalau di polybag kita bisa mengusahakan bahwa medianya itu bisa homogen. Tadi dengan cara tadi, ya, jangan polybag terus medianya penting hanya dicampur aja sama padul, kemudian dibolak-balik langsung dimasukkan di polybag, ya. Tapi harus ada pelakuan pendahuluan khusus di mana media itu benar-benar bisa homogen, bisa tercampur. Kalau itu misalkan medianya dari tanah, dari pupuk kandang, atau mungkin pasir, atau mungkin tambahi sekam, atau dan sebagainya. Itu harus benar-benar bisa tercampur secara rata. Kalau bisa butiran-butiran itu juga seragam, sehingga perlu diayak. Ya, sekali lagi itu. Ya, nah, ini semuanya, ya, ini akan berpengaruh pada namanya rancangan percobaan itu pada intinya apa tadi rancangan percobaan tadi, ya, artinya memberi treatment atau pengakuan pada satuan-satuan percobaan, kemudian nanti di situnya kita berusaha dengan rancangan itu akan berusaha memperkecil pengaruh di luar perlakuan itu. Jadi rancangan itu akan memperkecil gimana pengaruh luarnya itu. Misalkan contohnya gini, dosis, ya, dosis pupuk. Artinya di luar dosis pupuk ini harus sama. Misalkan benihnya, misalkan kalau gitu kita menggunakan benih, maka dipilih benih yang bentuk dan ukurannya yang sama. Kalau ada yang benih kecil, ada yang besar, tentunya ini akan mempengaruhi, kan? Bukan hanya dosis saja, tapi bentuk daripada benihnya itu tentunya yang kecil sama yang besar itu pertumbuhannya berbeda. Misalkan kalau menggunakan bibit, ya tidak sembarang pembibitannya kita buat, kemudian ya juga tingginya juga harus sama. Diusahakan jumlah daun awal juga harus sama. Itu adalah tahapan-tahapan gimana kita merancang percobaan ini, ya, sehingga pengaruh di luar pelakuan itu diperkecil, ya, sehingga nanti dalam hitungan statistiknya itu nanti ada istilah galat percobaan. Ya, diusahakan nilai galat itu kecil pengaruh, ya, itu nanti akan bisa dilihat, ya. Jadi sekali lagi ini perlu, ya, mungkin yang sudah terutama nanti yang mendukung itu juga kalau kita sudah terbiasa nanam, ya itu akan mendukung, membantu, ya, karena agrotek itu untuk selama ini untuk mencari data yang bagus itu sangat sulit sekali karena kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, ya, mengendalikan pengaruh-pengaruh lingkungan, ya, belum lagi ada penyakit. Sudah itu jadi masalah, belum panen sudah kena penyakit, ya hilang data itu.
bukan karena dipengaruhi oleh kelakuan treatment kita, ya, tapi mungkin dipengaruhi oleh penyakit, dipengaruhi oleh suhu lingkungan, atau kita salah dalam menentukan rancangan lingkungannya, ya. Tadi menentukan arah kesuburan, menentukan peta kelompoknya. Kalau itu RAK, rancangan rancak kelompok, kita salah menentukan, maka ini akan menjadi masalah sehingga informasi yang kita dapat itu, ya, bukan karena pengaruh pelakuan, kemungkinan akan dipengaruhi oleh tadi lingkungan tadi. Kalau itu tidak kita kendalikan, tidak kita rancang sedemikian rupa sehingga pengaruh di luar itu kecil. Kalau salah jelas, tentunya itu karena nanti akan jelas akan dipengaruhi oleh, ya, kesalahan tadi. Karena mungkin bentuk denah penelitiannya salah, ya, maka nanti hasil itu akan sangat ditentukan oleh kesalahan tadi. Maka ada ilmunya ini, rancangan percobaan ini, sehingga nanti benar-benar data informasi itu benar-benar sesuai dengan tujuan, ya, tujuan kita, bukan karena dipengaruhi oleh di luar dari tujuan itu, ya. Ya, tentang penyakit ini kadang-kadang ya Allah walam, ya. Pertama awalnya bagus, kemudian mau panen kena penyakit, ya hilang data, atau data yang kita itu pengaruhnya bukan karena treatment tapi dipengaruhi penyakit. Ya. Datanya mau panen, ya orang dijogo terus dicuri orang, ya bar itu nggak punya hilang itu, sehingga nantinya ya harus hati-hati, jangan sampai, ya, masalah yang tadi misalkan hilang dicuri orang itu jangan sampai kan. Eman-eman kan, dan juga nanti pengalaman juga, ya, meter 5 masih ada waktu untuk membiasakan untuk hobi menanam ini juga perlu dibiasakan juga, ya, karena masalah tanaman ini kan kalau nggak biasa kan, kalau sudah biasa, oh ini gejala-gejala ini, ya, ini perlu ada gimana harus pelakuannya, pun biasanya ini. Maka kalau ada serangan penyakit ini, maka harus dikendalikan dengan ini. Atau sebelumnya kita sudah ada tindakan preventif sehingga nanti tanaman itu menjadi sehat sampai panen. Ini perlu. Kalau hanya mengandalkan buku aja, saya kira, ya, suatu saat kalau sudah terjadi sesuatu ya bingung. Kadang-kadang perlu kecepatan juga, ya. Sehingga ya sekarang mulai dibiasakan. Mungkin ya untung bagi yang orang tuanya petani dan sering membantu, ya itu akan jadi pengalaman. Kalau sekarang orang tua petani tapi tidak pernah bantu, ya sudah sekarang mulai, ya mulai, ya. Atau nanti silahkan yang 5A1, 5A2 yang biasa di rumah membantu ayahnya, ya menembung. Nah, nanti gimana kalau musim tanam ini kita coba, kita praktek dengan, ya, rancangan percobaan sehingga nanti kita dapat data. Ya artinya nanamnya ya hanya tadi di peta-petanya, kalau kita biasa nanam kan ya hamparan gitu kan. Tapi kalau nanti penelitian kita buat peta-peta tadi berdasarkan rancangan lingkungannya. Apakah ral, apakah rak, ya. Kalau itu nanti orang tuanya ada yang mendukung, ya kita buat praktikum di sana bersama-sama, artinya ya tenaga tentunya mahasiswa kan, ya tenaganya mahasiswa, nanti bahan dan benih dan lahannya itu mungkin kalau orang tuanya mungkin mendukung, menyetujui kan, artinya tenaganya mahasiswa, artinya bahan dan peralatan itu orang tua, itu kan hidup-hidup, artinya kita selain bercocok tanam, tapi kita belajar untuk penelitian. Ya. Monggo silakan nanti siapa yang mungkin orang tuanya seneng kan anaknya untuk bisa mencoba ilmunya di lahan, ya itu kita praktekkan bersama-sama, ya kita untuk kalau bisa ya namanya ya jangan
mengongkon ya, menyuruh orang untuk coba kita lakukan sendiri ya. Tapi nanti kalau penelitian sendiri monggo mencari tenaga untuk ngolah tanah, mencari tenaga untuk ngukur, tenaga untuk monggo ya. Tapi kalau untuk pengalaman ya sebisanya kan semuanya dilakukan sendiri bersama-sama banyak orang ya, sehingga nanti kita akan punya pengalaman juga di sananya ya. Jadi sekali lagi dari awal dulu kan sudah saya, karena Anda ini sudah semester 5, berarti otomatis sampai sudah terjun di dunia pertanian. Tentunya di dunia pertanian mungkin sudah sering saya katakan, ya bergelimangnya dengan tanah, bergelimangnya dengan tanaman. Kalau bisa hobi jangan motor ya, dandani motor ya. Tapi hobinya ya di lahan ya, coba-coba nanam bantu orang tuanya, dijual atau di pasca panennya gimana itu ya harus ke sana arahnya ya, arahnya ke sana karena ya ilmunya kan di sana ya. Kemudian otomatis nanti pada saat tahap akhir ya harus melakukan penelitian dengan media tanam sama tanaman. Nggak mungkin nanti sampai penelitiannya nggak roti, nggak mungkin ya, pengolahan hasil pertanian nggak mungkin ya, tentunya akan memproduksi budidaya tanaman itu ya wajib itu, dan harus melakukan berhasil dan tidaknya nanti di hasil akhir pada tahap ujian ya itu akan menentukan ya, terutama nanti ya tidaknya tanaman itu tumbuh sampai panen ya, usaha untuk rancoknya itu diusahakan semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Tapi nanti kan namanya tanaman itu kan tidak bisa kita kendalikan semau kita kan. Lingkungan juga tidak kita bisa kendalikan semau kita. Kita coba mengendalikan tapi hasilnya tetap nanti di lapangan. Ya. Kemudian kalau tahu wah wilayah ini kalau hujan banjir, maka ya harus gimana cara ngatasinya? Ya. Lahan ini kekeringan, gimana harus ngatasinya? Ya. Jangan sampai pada saat penelitian kita nggak tahu medannya, ya. Wadung nanam sulit cari air. Wadung nanam hujan deras, banjir, mati. Ya itu harus paham dulu. Banyak yang harus dipahami sebelum kita nanti melakukan penelitian. Yang penting itu untuk bisa hobi tadi. Karena kelanjutannya selanjutnya setelah lulus ya dunianya adalah dunia ya tanaman. Ya. Beda sama saya ini karena dosen, kadang-kadang ada dosen itu yang langsung aplikasi punya jiwa untuk bertani ya seperti Pak Tarwo, seperti Pak Samudi itu sudah sempurna dia, ilmunya oke, prakteknya oke, ya. Tapi kalau saya ini mungkin nanam ya belum tentu lebih bagus dengan sampai mungkin bodoh mati ini iso ada nanam ya karena memang dunianya udah beda ya, karena saya hanya teori aja di lapangan, tapi hal ini harus kita sampaikan ya. Kalau Anda nanti pengen benar-benar menjadi petani ya harus belajar menghobikan untuk menjadi petani ya, untuk menjadi petani. Ya, jangan sampai pada saat penelitian nyekel pacul aja belum pernah, atau turun dindut-dindut itu saya injik berbuka. Terus kadang-kadang kan masih ada rasa rasa istilahnya wong basa Jawa gila mlebu ning itu ya. Dindut itu ya, apalagi dindutnya bekas ada kerbau atau sapi yang istilahnya kan ya di mana-mana pun namanya hewan itu kan buang kotorannya kan di mana-mana. Tahu gitu, kita menginjak aja mandar. Ya. Tapi kalau dunia pertanian ya itu kalau bisa ya jadi biasa kita olah, walaupun sekarang teknologi itu sudah bagus ya,
kita pakai hand traktor atau traktor itu ya nggak kotor. Kita nggak kotor karena ada hand traktor, ada apa itu yang besar tuh hanya duduk mengkuk-mengkuk di atas mesin itu kita nggak nginjak tanah. Tapi ya tidaknya ya tetap dunianya adalah tanah. Ya. Itu ya. Jadi rancop itu ya merancang ya treatment pelakuan di dalam satu satuan percobaan, bisa polybag, bisa peta penelitian, dan berusaha untuk mengendalikan pengaruh lingkungan sekecil mungkin, ya, sehingga nanti kita mendapatkan data sesuai dengan tujuan, ya. Kemudian data itu diuji untuk menjawab hipotesa. Ya, hipotesa itu. Ya. Sampai selain hipotesa akan ada lagi uji lanjut. Ya. Selain uji lanjut nanti bisa dilanjut peramalan, meramal. Ya, dalam bentuk hasil dari data itu dalam bentuk persamaan. Persamaan biasanya kalau pertanian itu adalah persamaan kuadratik. Kan ada persamaan linier, persamaan kuadratik, persamaan kubik, persamaan polinomial, ya, itu matematika. Itu yang harus nanti dipahami ruang lingkup daripada rancangan percobaan. Walaupun nanti ada lagi mata kuliah metode penelitian, itu prakteknya. Metode penelitian itu lebih fokus pada tahapan-tahapan prakteknya. Ya, tapi kalau rancop itu sedikit menyinggung tahapan itu, tapi berhubungan dengan hitungan datanya, ya, artinya statistikanya, ya. Untuk yang kita pelajari nanti adalah uji F, tidak lagi uji T, uji Z itu di statistika kemarin, yang statistika awal kemarin, tapi nanti statistikanya adalah uji F. Tentunya nanti ada pemahaman tentang uji F itu mengenai apa, Pak? Apa? Uji F. Uji F itu mengenai apa, Pak? Iya. Ya tadi dari awal tadi ya, uji hipotesa tadi ya, uji hipotesa. Kita bicaranya kan data ya. Kalau datanya hanya satu jenis saja, sehingga kita hanya menduga gimana nilai rata-rata sampel dengan populasi, ya. Itu nanti ujinya pakai uji Z atau uji T, ya. Kalau Z itu datanya banyak, kalau T itu datanya sedikit. Bisa juga data itu kan hanya ada dua, misalkan. Ya, pengaruh pupuk A dengan pengaruh pupuk B, ya. Ini kan nanti akan ada data dari pengaruh pupuk A, ada pengaruh pupuk B. Apakah ada perbedaan pupuk A dan pupuk B? Apakah pupuk A lebih baik dari pupuk B? Apakah pupuk B lebih baik dari pupuk A? Itu kan nantinya akan diuji. Ujinya berarti kalau bicaranya akan sampel, berarti sampel dua data ini, maka bisa uji Z, bisa uji T. Ya, kapan ZT itu kemarin sudah sedikit kita pelajari, bila datanya kecil maka pakai uji T. Ya. Baru F, kalau F itu bila yang dibandingkan itu lebih dari 2. Ya, berarti misalkan pengaruh pupuk dosis ada dosis 50, 100, 150, 200, berarti kan ada 4 data ini. Ya, 4 data. Yeah. Ada nilai rata-rata sebanyak 4. Kalau kita ingin membandingkan 4 nilai rata-rata ini, sebenarnya pakai uji T itu bisa, tapi langkahnya terlalu panjang, caranya terlalu rumit. Maka ada lagi metode, yaitu dengan uji F. Ya, tidak menggunakan uji Z atau T, tapi ujinya F. Sama-sama semuanya adalah menghitung, Z hitung, T hitung, juga F hitung. Bedanya kalau Z itu hanya satu rumus kemarin, ya, nilai rata-rata dikurangi mu dibagi ya S akar N misalkan. Tapi kalau F itu tidak satu rumus, F sama dengan begitu tidak.
Tapi ada tahapan nantinya dalam mengisi tabel kolom ya, namanya kolom tabel ANOVA, analisis of varian. Nanti apa itu analisis of varian kita pelajari nanti. Jadi data itu dipisah-pisahkan berdasarkan variannya, data variannya. Sehingga akan ketemu nanti namanya tabel ANOVA atau tabel sideragam yang nantinya di kolom ya sebelum tabel F ya itu akan ada kolom F hitung. Ya. Sehingga prosesnya itu tidak satu rumus tapi tahapan. Mulai dari sumber keragamannya, mulai derajat bebasnya, mulai jumlah kuadrat, mulai nilai tengahnya. Ya, setelah nilai tengah baru F hitung. Itu berapa tahap? Ya, sehingga kita akan ketemu nilai F hitung, tentunya nanti akan dibandingkan juga kita akan punya namanya tabel F. Kalau kemarin ada tabel Z, tabel T, nanti kita akan di statistika itu juga saya lampiri tabel F-nya ya. Itu nanti akan ada tabel F, ada lagi namanya tambahan tabel ya, tabel DMRT. Ya, tabel DMRT. Kalau tabel untuk BNT nanti pakai tabel T. Kemarin sudah kita pahami apa itu tabel T. Itu Mas ya. Itu yang uji F. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Halo? Apakah sudah tidur semua? Belum. Jadi nanti kita penerapannya menggunakan aplikasi juga ya Pak? Software gitu ya. Nanti kita bukan pakai aplikasi, tetap hitungan manual, Mas. Ya. Oh, tetap hitungan manual. Ya, manual pakai mempelajari rumus-rumusnya. Ya, pakai rumusnya. Tapi nanti pada prakteknya silahkan Anda untuk kalau bisa rancap, ya rumus-rumus itu bisa Excel ya. Itu bisa di rumus yang kita pelajari itu kita bisa masukkan di dalam Excel. Ya. Excel. Ya. Kita tidak mempelajari softwarenya SPSS, tapi kita mempelajari rumus, ya rumus sampai menghitung F hitung. Ya. Setelah temu F hitung kesimpulannya gimana? Karena F hitung itu adalah menjawab hipotesa. Ya. Hipotesa. Apakah hipotesa diterima atau tidak? Tidak. Ya. Tapi nanti ada uji lanjut lagi, uji perbandingan. Kalau sama ada waktu, nanti kita lanjutkan peramalan atau istilahnya regresi. Ya, gambar kurvanya. Ya, itu. Ya. Ini mungkin belum paham banget, tapi pelan-pelan setidaknya nanti kita pelajari. Ya. Tapi setidaknya jangan cuekkan, jadi cuek nih. Tapi pengen bisa itu dulu. Ya, pengen bisa. Iya. Nah, ya. Ya, Pak. Kalau sudah, ya pokoknya seneng nggak seneng harus disenengin ya. Karena nanti akan kita gunakan. Ya, kalau nggak seneng nanti mau penelitian ini bingung. Piye apa enggak bingung. Ya, harus seneng dulu. Ya, karena nanti kita gunakan dalam penelitian. Ya, atau sekarang mulai tadi, ya belum yang selama ini nggak punya hobi di dalam hal tanam-menanam ya mungkin mulailah ya, mungkin yang pandemi ini kan lagi musim bunga ya nggak apa-apa nanti penelitian tentang bunga ya, pada saat pandemi mungkin yang tahu-tahu punya hobi bunga ya misalkan aglonema misalkan ya itu nggak apa-apa silakan penelitian tentang bunga itu tadi ya silakan untuk mungkin hal pada saat hobi tadi ketemu ya sesuatu hal yang menarik ya mungkin Anda bisa membuat ramuan pupuk yang mempengaruhi pertumbuhan aglonema atau bunga apa aja ya itu silakan dilakukan penelitian ya
Atau mungkin Anda tertarik di hidroponik, hobi hidroponik, atau mungkin hobi di tanaman komoditas, hortikultura, tanaman pangan, ya. Tapi jangan penelitian tanaman tahunan, nggak lulus nanti, ya.